Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani dari BP 19 11 0079. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput akun-akun dari perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke dalam Microsoft Access perusahaan dagang, saya sudah menyiapkan kertas kerja untuk menjadi panduan apa saja yang akan diinput ke dalam Microsoft Access. Ini jurnal penyesuaiannya yang telah saya cari, dan ini hasilnya. Dari video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginput akun-akun dari perusahaan jasa dan bagaimana cara membuat all access dari tabel query from dan reportnya. Dan namun di bagian perusahaan dagang ada tambahan yang kita input, yaitu kita menginput laporan penyesuaian dan laporan file pelanggan dan file supplier. Apa langkah awal yang kita lakukan? Di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara membuat yang ini. Lalu sekarang kita menjelaskan bagaimana cara membuat tabel dari master file tersebut, master file ini. Yang pertama kita tekan create, lalu kita buat tabel design, lalu keluarlah seperti ini. Lalu kita atur saja di general dan out tersebut, lalu kita primary key, lalu kita save, lalu keluarlah tampilan seperti ini. Begitu juga di master file supplier, kita tekan create, table design, keluar seperti ini. Lalu kita atur saja, kita primary key, lalu kita save dan dataset view, dan keluar seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yang kita buat yaitu tabel transaksi hutang. Caranya sama seperti master file, kita tabel design, lalu kita atur bagian, kita atur saja, lalu kita save, lalu kita buat transaksi hutang namanya, kita tekan save. Begitu juga di piutang seperti itu, lalu kita tekan close. Lalu setelah itu kita buat query dari saldo piutang. Caranya yaitu kita tekan create, query design, kita blok semuanya, kecuali transaksi ini, kita close, lalu keluarlah seperti ini. Oh bukan, berarti yang kita blok hanya tabel bantu, master file, dan transaksi piutang, baru keluar seperti ini. Bagian sini kita klik kiri, kita tekan blok, kita buat bintang ini, lalu kita cari tabel bantu dan nilai, lalu kita klik OK dan close. Lalu di sini kita cari sum, lalu setelah sum kita tekan totals, lalu kita save. Setelah itu kita save, keluar tampilan seperti ini. Namun di sini awalnya bukan saldo namun X apa gitu. Lalu kita cara mengubahnya, kita tekan SQL view, lalu kita ubah di sini jadi saldo. Lalu kita save, kita buat namanya query saldo piutang. Lalu setelah itu kita buat query saldo hutang. Caranya sama seperti query saldo piutang, yaitu create table design, query design, kita blok bantu file sama apa tadi,
sama transaksi hutang, master file dan bantu, lalu keluar seperti ini. Lalu di sini klik kiri, build sama seperti tadi, bintang, tables bantu, tekan nilai, oke, and close. Lalu tekan ini, kita cari sum, lalu kita tekan totals dan save. Lalu kita kembali ke sini. Di sini kita ubah pula di SQL view jadi saldo, lalu kita save di query saldo hutang. Setelah kita selesaikan tables dan queries, kita membuat input dari input for master dan for master file supplier. Caranya sama seperti saldo di perusahaan jasa, namun yang kita tambahkan dari kita save ini ya, kita bikin ini. Gimana caranya? Sama kayak tadi, query from wizard, lalu kita next saja yang sudah diberi petunjuk oleh Bapak, lalu keluarlah seperti ini. Lalu di sini kita atur saja, dan di sini kotak tabel ini kita pilih sub report mana sub report lalu kita pindahkan ke sini, lalu keluarlah seperti ini, lalu kita atur saja. Lalu setelah itu kita save dan keluar tampilan seperti ini. Begitu juga di for master supplier. Ada tambahan tadi di perusahaan dagang, kita menginput master file pelanggan, master file supplier, dan jurnal penyesuaian. Kita menginput jurnal penyesuaian itu di for input data jurnal di bagian sini. Maaf, di bagian sini. Lalu sebelum kita input ke sini, kita buat dulu di perkiraan. Lalu baru kita input di sini jurnal penyesuaiannya. Lalu setelah itu kita save dan kita lihat hasilnya di neraca saldo. Kalau selisihnya 0, berarti itu udah betul, tidak ada yang salah dalam menginput. Namun apabila ada selisih dalam menginput, berarti ada kesalahan. Setelah itu kita menginput for master file pelanggan, kita masukkan saja namanya di sini. Lalu kita next aja, tekan ini saja. Kita masukkan data-datanya. Lalu kita save sama seperti di for master supplier, dan hasilnya seperti ini. Kita lihat di daftar saldo piutang seperti ini. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.